Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ada momen debat sengit antara Irma Caniago melawan Fadlizon. Kita tahu bahwa Irma Caniago adalah ternak Mulyono dan Fadlizon adalah, kalau nggak salah ya, orangnya Pak Prabowo. Jadi momen itu sampai Irma Caniago menyindir soal Prabowo dulu. Ya, Irma Caniago menyinggung soal Prabowo, yang menyinggung Mulyono kayak gitu. Dan akhirnya Hasto buka suara setelah ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Oke, bosku, mari kita simak videonya. Kasih tahu, Anda harus tegaskan kepada Pak Prabowo yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu nggak pantas jadi presiden ketika Pilpres. Sekarang ikut ke Jokowi sebagai menteri dari Pak Jokowi. Bohong nggak sih? Bohong toh? Jadi kita, menurut saya nggak usahlah bicara-bicara seperti itu lagi. Ya, itu sudah kemarin ya. Terus Jangan begini, Pak lagi Fadli. itu juga jangan lagi di framing. Saya ingatkan Fadli jangan memframing hal-hal Apanya seperti yang itu. di-framing? Ini- Pak Hamka Ingat, tadi sudah Fadli. menyampaikan dengan sangat Bu baik Irma. ya Pak Hamka ya. Sudah menyampaikan dengan sangat baik Ini namanya bahwa common sense. kalimat bohong itu menurut Pak Hamka itu tidak bijak untuk disampaikan. Walaupun dalam bentuk kritik. Ada Saya ini orang kalimat, Saya hanya ingin ada meluruskan, narasi Pak. yang lebih baik supaya lagi. orang jangan salah paham. Jadi Ini Fadli ada ini data jangan mengatakan kebiasaan gitu ya. Orang Indonesia sekarang ini takut berbicara. Ada ketakutan. Itu survei-survei itu mengatakan di mana-mana. Fadli, Ya. itu Fadli yang menyampaikan, itu Fadli yang mengatakan. Oh, Anda ini nggak baca koran atau nggak baca berita? Saya baca koran, Ada yang saya namanya baca survei. koran. Baca koran. Tapi itu nggak Saya benar. mau teruskan dulu ini. Ya, Saya mau beri silakan. contoh lagi satu. Misalnya, ada seorang ustaz yang kemarin juga Hamka saya ya? dikirimi itu ungguannya, namanya Pak Hasim Yahya, Kiai Haji Hasim Yahya. Dia bilang dalam ceramahnya, Islam yang terbaik adalah Islam teroris. Padahal ini baru satu hari kejadian teroris di Makassar kan. Bagaimanapun bagusnya arti teroris menurut dia, tapi makin masyarakat teroris itu sudah penjahat. Ya kan tidak boleh dinarasikan seperti itu. Jadi saya kira jadi jangan dulu. Betul, saya setuju. Ya. Kalau hal itu jelas ya, Ya. terang-terangan. Ya. Kalau Bapak mencontohkan ini saya setuju. Tapi Ya. kalau mencontohkan tadi soal impor saya nggak setuju. Kalau Bapak mencontohkan ini Ya saya boleh lah, boleh. sepakat, ya. Kita kan demokrasi, boleh setuju atau tidak kan. saya kira tidak ada masalah, silakan ya. Terima kasih seluruh Mas, buka suara masyarakat ini. Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan.
ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih. Merdeka! Merdeka. Ya, salah satu yang saya akui dari PDIP itu seperti apa yang diucapkan tadi oleh Hasto, bahwa jangan pernah takut dengan kebenaran, walaupun sekalipun itu di penjara, karena itu memang adalah merupakan doktrin atau macam ideologi yang dilekatkan oleh Bapak Proklamator kita, yakni Bung Karno. Oke bosku, gimana menurut tanggapan kalian nih tentang video pertama tadi ada debat antara Fadlizon dengan Irma Caniago, yang kemudian pada momen tersebut Irma Caniago menyinggung Bapak Prabowo yang katanya pernah dulu mengkritisi Pak Mulyono, dan pada akhirnya ia menjadi kabinet Pak Jokowi. Ya, jadi memang kalau kita mau berpikir politik itu memang apa yang aneh ya, kawan bisa jadi lawan. Kayak Mulyono tuh jadi dulu kawannya PDIP, sekarang jadi lawannya. Yang lawan bisa jadi kawan. Yes, itulah politik. Ya bosku, mungkin itu saja video kali ini. Semoga memberikan pencerahan kepada kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.